Selamat datang di Universitas PGRI Madiun, Unipma. Universitas yang berdiri pada tanggal 5 Juni 1975. Di sebuah kabupaten bernama Bojonegoro, sebuah lembaga pendidikan terus berupaya mencetak generasi penerus bangsa yang berkeunggulan, berprestasi, dan berkarakter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 2 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Nurfa Ida Wahyu Puspita. Saya mengajar mata pelajaran IPAS di SMK Negeri 2 Bojonegoro, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 2 tahun 2023, program studi pendidikan fisika di Universitas PGRI Madiun. Pada hari ini, Senin, tanggal 4 Desember tahun 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMK Negeri 2 Bojonegoro dengan nomor peserta 201-500-54-2180. Berikut video praktek pembelajaran saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat. Senang? Senang. Sehat? Sehat. Semoga kalian selalu sehat, bisa mengikuti pembelajaran sampai akhir nanti ya. Amin. Anak-anak, untuk hari ini sebelum kalian nanti masuk ke pembelajaran inti, seperti biasa Bu Nurfa akan mengajak kalian untuk yel sederhana. Seperti biasa, masih ingat ya? Masih ingat? Ya, kita ulangi ya, biar lebih kompak lagi. Topo 1. Yes. Topo 2. Oke. Topo 3. Semangat. Topo 4. Konsentrasi. Topo 5. Siap belajar. Oke, terima kasih untuk semangatnya hari ini. Anak-anak, seperti biasa, supaya pembelajaran kita berjalan dengan lancar, kita berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Ya, silakan Yoga untuk dipimpin berdoa temannya. Persiapan. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dengan membaca surat Al-Fatihah. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, untuk selanjutnya Bu Nurfa akan mengecek kehadiran kalian ya. Bu Nurfa akan absen satu persatu. Lutfi Muhammad Arif Masuri, M. Darel. Oke anak-anak, untuk selanjutnya seperti biasa Bu Nurfa akan mengingatkan kembali materi kita sebelumnya, yaitu tentang energi ya. Masih ingat ya? Masih. Sumber energi yang kalian gunakan dalam kehidupan sehari-hari itu apa saja? Bukan. Ya, ada dua sumber energi ya dalam kehidupan sehari-hari. Ada dua sumber energi. Yang pertama ada energi terbarukan, yang kedua energi tak terbarukan. Masih ingat ya, energi terbarukan itu apa? Ya, Safa, silakan. Safa. Sumber energi terbarukan adalah sumber energi yang berasal dari alam dan tidak akan pernah habis karena proses pembentukannya itu cepat. Kemudian yang kedua itu ada energi tak terbarukan. Masih ingat? Energi tak terbarukan itu apa? Nah, energi tak terbarukan adalah energi yang berasal dari alam yang bisa saja habis karena proses pembentukannya itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Bagaimana jika nanti bahan bakar kita, kalau kita bergantung pada energi tak terbarukan seperti minyak bumi, batu bara, kemudian uranium, kalau bahan bakar itu habis, apa yang terjadi?
Bu, Oke, Nasa, silahkan. jika bahan bakar fosil habis akan terjadi kepunahan. Jadi kenapa sih kita harus belajar tentang energi terbarukan, tak terbarukan? Manfaatnya apa? Jadi prinsip kerja nanti kita hari ini itu nanti belajar tentang PLTB, pembangkit listrik tenaga angin. Jadi prinsip kerjanya nanti kita akan belajar prinsip kerjanya, cara kerjanya. Itu karena apa? Karena kalian nantinya kalau terjadi krisis energi, mungkin suatu saat kalian akan menciptakan pembangkit listrik sendiri di rumah. Misalkan tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini. Jadi tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini yang pertama, melalui video peserta didik mampu menganalisis dampak krisis energi dengan benar. Kemudian yang kedua, melalui video peserta didik mampu menemukan solusi dalam bidang energi alternatif terbarukan dengan benar. Kemudian yang ketiga, melalui simulasi PET dan diskusi peserta didik mampu merancang pembangkit listrik sederhana energi terbarukan dengan teliti. Kemudian 4, melalui diskusi peserta didik mampu membuat pembangkit listrik sederhana energi terbarukan dengan teliti. Kemudian yang terakhir, melalui diskusi peserta didik mampu mempresentasikan hasil proyek dengan percaya diri. Itu tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini. Jadi sebelum kita merancang suatu proyek, di sini Bu Norva memiliki video tentang Indonesia terancam kelangkaan energi. Silakan kalian amati, kalian cermati apa yang terjadi di video kita. "75 tahun merdeka, Indonesia justru tengah menghitung mundur kelangkaan energi. Dari 15 tahun ke depan, keterbatasan energi dari minyak dan gas perlu dijawab dengan sumber energi baru. Berdasarkan Outlook Energi Indonesia 2017 yang diterbitkan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi BPPT, jika tidak ada penemuan ladang baru untuk komoditas minyak dan gas bumi, cadangan dua jenis energi ini akan menipis dalam waktu dekat. Pada 2030 diperkirakan Indonesia akan mengimpor minyak secara neto sekitar 540 juta barel per tahun atau 1,5 juta barel per hari. Tingkat ketergantungan Indonesia terhadap energi fosil sangat besar. Indonesia mulai mengalami defisit neraca minyak sejak 2003 dan kian melebar setiap tahunnya. Berdasarkan data British Petroleum atau BP, produksi minyak Indonesia sebesar 1,18 juta barel per hari, sementara konsumsi minyak mencapai 1,21 juta barel per hari. Ini artinya neraca minyak defisit 54.000 barel per hari. Sejak 2003 itu neraca minyak Indonesia selalu defisit dan semakin melebar hingga 2018 seiring meningkatnya konsumsi domestik serta penurunan produksi. 5 tahun. Oke, terima kasih. Jadi kalian sudah mengamati video ini tadi? Ya. Bagaimana video ini tentang apa? Ya, krisis energi. Jadi suatu saat Indonesia itu akan mengalami kelangkaan energi kalau kita hanya memanfaatkan energi tak terbarukan. Intinya seperti itu. Nah, di sini Bu Norva ingin menanyakan yang pertama, mengapa sih terjadi kelangkaan energi? Mungkin ada yang bisa menjawab? Saya Bu. Ya, Rizka, silakan. Karena adanya gangguan atau kekurangan yang terjadi pada penyediaan pasokan sumber daya energi. Terima kasih untuk Rizka, jawabannya tepat sekali ya. Kalau kita hanya memanfaatkan dari energi tak terbarukan, maka kita akan mengalami krisis energi. Kemudian yang kedua, dampak dari krisis energi itu apa? Mungkin ada yang tahu? Saya Bu. Ya, Mia, silakan. Akan terjadinya kenaikan harga BBM. Ya, jadi salah satu dari dampak energi itu bisa terjadi kenaikan harga. Jadi kalau energi itu terbatas, otomatis kebutuhannya akan semakin meningkat. Orang itu akan berebut, ya kan? Akan berebut. Jadi bisa terjadi kenaikan harga pada minyak bumi. Nah, kemudian untuk selanjutnya, yang terakhir saya akan ngasih pertanyaan solusi. Jadi setelah kalian tahu penyebabnya apa, dampaknya apa, kalian bisa nggak menemukan solusi terhadap krisis energi itu apa? Mungkin ada yang bisa? Saya Bu. Ya. Saya Bu. Ya, Sulis, silakan. Solusi untuk mengatasi krisis energi, kita bisa manfaatkan sumber energi terbarukan. Tepat sekali jawaban dari Sulis. Jadi
Indonesia itu suatu saat itu akan mengalami krisis energi kalau kita bergantung dengan apa? Energi tak terbarukan. Solusinya apa? Kita harus pandai-pandai memanfaatkan sumber energi terbarukan. Sebenarnya sekarang itu masih sudah banyak sekali ya pembangkit listrik yang memanfaatkan energi terbarukan. Ada pembangkit listrik tenaga apa? Tenaga air, ada pembangkit listrik tenaga angin, ada pembangkit listrik tenaga surya. Itu semuanya memanfaatkan energi terbarukan. Untuk selanjutnya, setelah kalian mengamati video yang Bu Norva tayangkan, silakan kalian membentuk kelompok yang sudah Bu Norva bagi minggu kemarin. Ya, jadi satu kelompok ada 5 orang. Jadi silakan kalian berpindah berdasarkan kelompoknya masing-masing. Silakan. Jadi sebelum kalian nanti merancang pembangkit listrik, jadi hari ini kita akan membuat suatu proyek yaitu pembangkit listrik tenaga angin. Jadi kalian sebelum kalian nanti merancang dan membuat pembangkit listrik itu, alangkah baiknya kalian memahami dulu prinsip kerja dari pembangkit listrik tenaga angin. Jadi sebenarnya prinsip kerjanya itu sama. Pembangkit listrik tenaga angin, tenaga air, tenaga surya itu prinsip kerjanya sama. Di sini Bu Norva menggunakan laboratorium virtual, PET simulasi seperti biasa. Di sini ada anak yang bermain sepeda, ya. Kemudian ada gambar apa lagi? Lampu, ada generator, ya, ada generator. Kalian amati. Di sini, jika Bu Norva jalankan sepedanya, nah, anak itu bersepeda. Kalau bersepeda itu berarti dia membutuhkan energi apa? Ya, supaya dia bergerak, itu berarti si anaknya itu membutuhkan energi apa? Energi kimia. Belum pernah ya ini ya? Saya ulangi ya. Ya kan dia butuh tenaga, butuh makan. Saya ulangi ya. Oke anak-anak, jadi di sini Bu Norva akan menjelaskan dari prinsip kerja pembangkit listrik tenaga angin menggunakan laboratorium virtual simulasi PET. Di sini ada gambar anak yang bersepeda, kemudian ada gambar apa lagi? Lampu, kemudian ada gambar generator. Nah, kalau ini Bu Norva munculkan simbol energinya, ini nanti akan kelihatan energi apa saja yang terjadi pada gambar di layar ini. Jadi di sini kalau Bu Norva jalankan, nah seperti ini. Yang abu-abu itu energi mekanik, yang biru energi listrik, elektrik itu listrik ya. Kemudian yang merah energi panas, yang kuning energi cahaya, yang hijau energi kimia. Kalau kita jalankan, ini Bu Norva jalankan, dia bisa tidak? Tidak bisa, lelah dia. Jadi kita harus menambahkan energi kimia. Kalian kalau berjalan terus-menerus tanpa makan pasti akan capek. Butuh energi apa tidak? Lewat apa? Makanan. Nah, makanan itu adalah energi kimia. Jadi kalau kita jalankan, nah ini sudah saya tambahkan energi kimianya, maka dia gerakannya akan semakin apa? Cepat.
Semakin cepat nanti dia akan menghasilkan energi gerak, energi kinetik atau energi mekanik yang kemudian dia akan berubah menjadi energi apa? Listrik. Gambar biru itu energi listrik ya, dia akan berubah menjadi energi listrik melalui generator sehingga lampu itu bisa menyala. Lampu itu selain menghasilkan energi listrik, dia menghasilkan energi apa? Cahaya. Energi cahaya dan panas. Nih, saya rubah lagi. Nah, di sini gambar apa? Keran. Nah, itu dia akan mengeluarkan air. Nah, ini Bu Norfa nyalakan airnya. Ini berarti sama dengan prinsip kerja pembangkit listrik tenaga air. Nah, ini kalau Bu Norfa alirkan airnya semakin cepat, maka dia akan memutarkan turbin pada generator, ya kan? Nah, melalui generator maka itu akan menghasilkan energi apa? Listrik, sehingga dia akan menghasilkan listrik supaya lampu itu bisa tuh, sama seperti itu. Ini energi. Oke, Nana, setelah kalian prinsip kerja dari pembangkit listrik tenaga angin, hari ini akan kalian merancang suatu proyek solusi dari krisis energi tadi, yaitu membuat miniatur pembangkit listrik tenaga angin. Jadi kita memanfaatkan sumber energi terbarukan. Silakan kalian berdiskusi bersama kelompok kalian, membuat rancangan desain ya, desain tentang miniatur pembangkit listrik tenaga angin. Jadi Bu Norfa akan bagikan lembar untuk kalian membuat desain ya. Sudah dapat lembar semua ya? Ya, silahkan kalian berdiskusi bersama kelompok kalian untuk membuat rancangan desain miniatur pembangkit listrik tenaga angin. Silahkan memanfaatkan ide-ide kalian supaya nanti hasilnya memuaskan. Itu ya. Nanti rumah lampunya pakai kincir gini, nanti pakai tenaga. Tampak banyak. Lampunya ada berapa? Satu? Iya. Oke, satu. Ini bagian dalam rumahnya. Oh, dilanjutkan ya? Ini kelompok 2 membuat apa? Rumah. Oh, kincir airnya ini nanti dipasangkan di belakangnya ya? Ya. Ya, silakan diteruskan ya. Ini kelompoknya Safa. Membuat apa Safa ini? Rumahnya ada 2 ini. Rumah tingkat. Kincirnya rencananya pakai 2 ya. Kosotan ya. Oke, dilanjutkan ya kreativitasnya. Kelompoknya Sulis, membuat apa itu Sulis?
saja, beda sendiri ya. Yang lainnya rumah tingkat, ada rumah apa tadi kelompoknya? Yoga? Oh, rumah biasa. Yang ini membuat nasib ya. Beda sendiri, tampil beda, membuat nasib. Dilanjutkan. Saya Pak, ya justru Pak. Loh Pak, ini mau pegang dari sini. Oke anak-anak, silakan dilanjutkan mengerjakan rancangan desainnya untuk PLTB miniaturnya sambil kalian berdiskusi bersama kelompok kalian. Bu Nurfa akan mengambil nilai. Jadi setiap kelompok, setiap individu itu ada nilainya masing-masing ya. Jadi anak yang memiliki ide yang kreatif, kemudian mau berdiskusi bersama kelompoknya, mau bekerja sama, itu ada nilai tersendiri buat Bu Nurfa. Itu ya. Jadi silahkan kalian lanjutkan, tetap lanjutkan untuk mengerjakan rancangan dari miniatur PLTB. Baik, Pak. Kelompok 1 ya? Ya. Ya, untuk rancangannya sudah jadi semua anak-anak? Sudah. Ya, alhamdulillah. Jadi untuk selanjutnya silahkan kalian menyusun jadwal pembagian tugas setiap anak ya. Jadi nanti setiap kelompok dibagi tugasnya, kan di situ kalian membutuhkan apa? Alat dan bahan. Ya, jadi silahkan kalian tentukan siapa-siapa yang membawa misalkan kardus bekas ya. Kalau kalian memakai kardus bekas, kemudian siapa yang membawa lampu ya. Silahkan kalian diskusikan bersama kelompok kalian. Kalian tentukan pembagian tugas kelompoknya. Jadi alat-alat dan bahannya itu apa saja. Itu ya. Ya Bu. Lampu. Gimana juga sudah didiskusikan sama kalian? Sudah Bu. Alat dan bahannya itu apa saja? Ya seperti kardus bekas ataupun lem dan juga lampu. Dan kami juga sudah menyusun untuk siapa yang akan membawa alat-alat tersebut. Ya, siapa saja? Saya mungkin akan membawa lampunya, terus Lutfi akan membawa ya kardusnya Bu, terus Abang juga akan membawa lem, terus untuk masa mungkin akan membawa kipas. Ya, nanti dibagi ya. Jadi alat bahannya nanti dibagi siapa-siapa yang membawa lem. Yang penting pada saat pelaksanaan proyek sudah lengkap semua. Siap, ya. siap. Baik. Oke, kelompoknya Safa gimana? Sudah dibagi? Untuk alat dan bahan yang dibutuhkan apa saja? Ada baling-baling nanti buat memutarnya itu, ada lampu, dinamo, kabel, sama lem, tripod dan lain-lain. Oke, kardus-kardus bekas. Ya, buat kain panas, kayu sudah dibagi bersama kelompoknya? Sudah. Siapa saja yang membawa baling-baling? Jadi nanti dibagi rata ya, jangan sampai membebani satu orang. Jadi ada yang membawa baling-baling siapa, lampu siapa. Ini lampunya ada berapa? lampu sekitar ada 2. Ada 2, di pos tempatnya ada 2 ya? Ya. Oke, jadi nanti dibagi ya, tiap anak ada yang membawa gunting, ada yang membawa kardus. Jadi nanti pada saat pelaksanaan bisa terlaksana dengan baik ya. Yes. Oke anak-anak, terima kasih untuk kerjasamanya. Jadi kalian sudah melewati perancangan ya, membuat rancangan dan miniatur PLTB. Kemudian yang kedua, kalian sudah menyusun jadwal pembagian alat dan bahan setiap anak ya dalam satu kelompok itu. Kemudian untuk selanjutnya silakan kalian melaksanakan proyek kalian yang sudah kalian desain
ya, di kertas kalian masing-masing. Kalian sudah membawa miniatur itu ya. Silakan kalian ambil. Nanti hari ini kalian membuat menyelesaikan proyek, yaitu memasang kabel ya, memasang baling-baling, kemudian memasang lampu LED. Kemarin ada yang membawa LED-nya, ada yang 1, ada yang 2, silahkan kalian pasang. Jadi nanti Bu Nurfa kasih waktu 20 menit untuk kalian menyelesaikan proyek kalian. Silahkan diambil dulu proyeknya. Bu Nurfa akan mengecek proyek kalian ya, apakah lampunya menyala atau tidak. Ini untuk kelompoknya Yoga sudah sampai mana? Sudah jadi, Bu. Nah, ini kipasnya, lampunya nyala ya? Kita menggunakan tenaga anginnya, Pakai kipas ya? Bentar, lalu dia Nih, ini lampunya nyala. nyalanya kecil, misalnya Kan kalau nyalanya lampu itu tergantung perputaran dari kecepatan angin ya. Sudah diuji coba? Nyala ya? Ya. Oke, terima kasih. Untuk kelompok 4 berhasil ya? Nah, sudah selesai? Ya. Ini sudah dicoba tadi? Sudah nyala? Oke, nanti pada saat presentasi silahkan ditunjukkan ke teman-temannya, gitu ya. Setelah kalian menyelesaikan proyek, silahkan kalian presentasikan biar temannya tahu semua ya. Jadi presentasi kalian itu nanti kalian harus menguji proyek kalian ya. Kalian menjelaskan rancangan kalian itu seperti apa. Kalian presentasikan ke teman-teman kalian. Gitu ya, paham? Jadi untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan, nama saya Yoga Elvira Widarto. Saya Marta Klaudia Putri. Saya Lutfi Muhammad Arif Masumi. Saya Muhammad Ahmad Muhammad. Nah, kami akan mempresentasikan hasil dari proyek kami. Yang pertama, ini adalah yang kami buat turbin untuk menyalakan lampu pada lampu yang sudah kami siapkan ini. Nah, untuk alat dan bahannya kami menggunakan turbin ini dan juga ini dinamo. Nah, dan juga ini menggunakan kabel yang disambungkan kepada lampu tersebut. Nah, cara kinerja dari proyek kami ini adalah ketika turbin ini digerakkan oleh angin dan berputar akan menghasilkan energi listrik yang akan menyalakan lampu ini. Nah, kami sudah merancang sedemikian rupa dan ini adalah hasil dari proyek kami. Ini membuktikan bahwa kita dapat menghasilkan energi listrik dari angin yang disebut juga dengan PLTB atau pembangkit listrik tenaga angin.
itu adalah presentasi dari kami. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil proyek kami tentang pembuatan kincir ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Safa Bitomo. Perkenalkan, nama saya Siti Alfiani. Perkenalkan, nama saya Raffi. Nah, berikut ini adalah hasil proyek kami yang sudah kami buat dari desain kemarin. Yang pertama di sini ada turbin generator yang nanti akan digerakkan oleh energi angin. Kemudian ini akan disambungkan oleh kabel yang akan mengantarkan energi listrik dan nanti akan menyalakan lampu yang ada di rumah ini. Nah, proyek ini kami buat dengan bahan-bahan sederhana yang ada di rumah saja, yaitu ada karton, kardus bekas, lalu ada kain flanel, dan bahan-bahan ini tanaman-tanaman palsu ini. Ya, cara kerjanya silakan. Sudah. Oke. Terima kasih untuk kelompok 3, beri tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, perkenalkan, nama saya Siti Soebatul Asania. Saya Rizka Luciana. Saya Umi Holifatul Aryani. Kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulistiawati. Nama saya Sira Delia. Nama saya Mariana Kusiansari. Nama saya Muhammad Setiawan. Nama saya Rodamdin. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Nana ya. Anak-anak kalian hari ini sudah berusaha keras menyelesaikan proyek dan alhamdulillah proyek kalian sudah selesai dan berhasil. Ya, terima kasih untuk kreativitasnya hari ini, kerjasamanya, kolaborasinya bersama kelompok kalian. Untuk selanjutnya, silakan kalian sampaikan kendala yang kalian hadapi selama menyelesaikan proyek apa? Ya, saya Bu. Mungkin dari kendala yang kita dapat setelah membuat proyek ini adalah yang pertama adalah kita kesulitan dalam mencari arah angin yang pas untuk menggerakkan turbin ini yang pertama. Nah, untuk yang kedua sendiri, untuk pemasangan dari kabel-kabel ini karena kabelnya sangat kecil, jadi serabutnya itu sangat sulit untuk dipasang. Nah, itu yang kedua. Dan yang ketiga mungkin dari pemasangan lem ini yang tidak terlalu erat. Nah, mungkin ketiga kendala yang kami dapatkan selama proses pembuatan proyek ini ya adalah ketiga hal itu. Ya, terima kasih untuk kelompoknya Yoga. Kendala yang dihadapi mungkin hampir sama dengan kelompok lain. Tadi kendalanya itu yang tersulit adalah mencari arah anginnya. Tapi alhamdulillah tadi setelah diuji produk semuanya menyala ya. Jadi untuk selanjutnya Bu Nurfa akan memberikan penguatan konsep, jadi memberikan kesimpulan. Kesimpulan hari ini apa? Jadi kita itu supaya tidak bergantung pada sumber energi tak terbarukan, kita harus pandai-pandai memanfaatkan sumber energi terbarukan ya. Jadi Indonesia itu 90% itu selalu memanfaatkan sumber energi tak terbarukan. Jadi kita itu sangat bergantung sekali ya dengan batu bara, minyak bumi. Jadi suatu saat kalian harus bisa menciptakan sendiri ya suatu PLTB, pembangkit listrik tenaga angin, tenaga air, supaya kalian bisa memanfaatkan energi terbarukan nantinya. Itu untuk pembelajaran kita hari ini. Untuk selanjutnya supaya pemahaman konsep kalian lebih mantap, memberikan post-test ya. Silakan kalian kerjakan post-test itu berupa kuisis yang sudah saya berikan linknya. Jadi silakan kalian akses kuisis itu di HP kalian masing-masing. Silakan.
Sudah selesai untuk kuisisnya? Sudah semua ya. Untuk selanjutnya bagaimana? Pembelajaran hari ini menyenangkan atau tidak? Sangat menyenangkan. Terima kasih untuk kerjasamanya anak-anak. Jadi untuk Bu Nurfa nanti melakukan perbaikan, evaluasi dalam pembelajaran hari ini, Bu Nurfa membutuhkan refleksi dari kalian ya. Silakan refleksi yang Bu Nurfa berikan, refleksi yang Bu Nurfa berikan kalian isi sesuai dengan kondisi kalian masing-masing ya. Anak-anak, pembelajaran hari ini telah selesai, alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar ya. Jadi jangan lupa dipelajari untuk materi selanjutnya yaitu tentang bumi dan antariksa. Jadi kita bertemu lagi minggu depan. Jadi silakan kalian pelajari bahan ajar yang sudah Bu Nurfa bagikan ya. Jadi minggu depan kita akan belajar tentang bumi dan antariksa ya. Jadi untuk hari ini alhamdulillah semuanya telah selesai dan berjalan dengan lancar. Silakan Yoga ketua kelasnya memimpin temannya untuk berdoa. Persiapan. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dengan membaca surat An-Nasr. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak silakan kalian bisa pulang setelah ini. Hati-hati di jalan, semoga perjalanan kalian lancar dan selamat sampai di rumah. Jadi saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.